Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Gilang Ras tadi. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke part 3, yaitu mengenai muatan atau beban. Nah, muatan atau beban sendiri adalah semua beban yang termasuk bahan konstruksinya dan benda-benda yang ada pada konstruksi bangunan. Seperti itu. Nah, lalu pada beban konstruksi bangunan biasanya dibedakan dari 3 berdasarkan bentuk muatan, cara kerja muatan, dan sifat muatan. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk muatan, yaitu meliputi muatan terpusat, muatan merata, dan muatan tidak merata. Nah, sebenarnya kalau untuk muatan sendiri, jika ditinjau dari bentuknya, ya seperti ini, 3 ini. Nah, ini adalah contoh beban terpusat atau muatan titik. Atau di sini muatan terpusat. Kita bisa lihat gambar dan juga keterangan bahwa beban yang ditarik dengan tali menggunakan kerek, maka pada kerek yang tergantung merupakan beban titik. Kita bisa lihat di situ ada beban dan ada gaya dan juga ada gaya A. Lalu muatan terpusat, beban titik pada kaki kuda-kuda ini adalah kita anggap yang miring garis miringnya adalah kaki kuda-kuda ya. Dengan satuan kilogram atau ton, beban terdiri dari genting, reng, usuk, gording, dan orang yang memasangnya. Mereka barang-barang itu merupakan beban titik pada kaki kuda-kuda yang diberi simbol P. Itu udah ada 3. Nah, ini ada lagi, kita ambil contoh seperti bis, yaitu adalah sebenarnya untuk rodanya. Tekanan roda kendaraan pada permukaan jalan atau jembatan dianggap beban titik. Berat penumpang dan kendaraan diberi simbol P dengan satuan kilogram atau ton. Nah, muatan merata apabila mempunyai luasan singgung yang cukup luas sehingga tidak bisa diabaikan. Nah, kita punya sedikit gambar seperti ini, di mana beban merata dari plat beton dengan simbol Q untuk tiap meter panjang. Satuan beban meratanya biasanya kilogram per meter lari atau ton per meter lari. Seperti di gambar. Lalu yang kedua, ini adalah simbol beban merata di atas tumpuan sendi dan roll dari dinding pasangan batu bata. Satuan beban merata adalah kilogram per meter lari. Berat pasangan batu bata dihitung tiap meter panjang. Nah, untuk beban tidak meratanya, seperti di gambar, kita bisa lihat ada gaya yang berbeda-beda dari bawah sampai ke atas. Karena muatan beban tidak merata, bisa terlihat bahwa bebannya berbeda-beda membentuk sebuah segitiga dengan beban paling atas adalah 0. Biasanya terjadi pada tekanan air, pada pintu air yang sering dikenal sebagai tekanan hidrostatis atau tekanan pada air. Lalu kita masuk ke yang kedua adalah cara kerja muatan. Yang dimaksud di sini adalah beban atau muatan langsung atau tidak langsung
Makanya perlu diperhatikan bagaimana posisi benda sebagai beban pada bagian konstruksi yang memikul atau menerima beban. Kita bisa lihat saya gambar di sini ada seperti itu. Kalau di situ adalah berat batu bekerja pada titik beratnya dan langsung membebani papan. Di sini batu sebagai beban titik langsung yang beratnya adalah P. P-nya adalah yang itu yang sesuai dengan batu itu. Dan itu adalah balok anak, dan itu ada papan lantai, dan yang paling bawah adalah tiang tongkat dan balok induk. Lalu bawahnya ada gambar dan ada tulisan gambar, yaitu balok gelagar masing-masing menerima gaya setengah P kilogram, dengan yang di bawah 1/4 P. Batu beban tidak langsung terhadap balok gelagar, seperti itu. Jadi yang setengah P ini terusannya dari beban dari yang atas, seperti yang gambarnya itu kan gambarnya menerus seperti itu. Sekarang kita masuk ke tahap 3, yaitu sifat muatan. Nah, ini ada banyak sekali, ada 6, yaitu muatan mati, muatan hidup, beban angin, beban gempa, beban khusus, serta kombinasi beban. Nah, seperti itu. Jadi muatan mati sendiri berasal dari berat bangunan termasuk segala unsur bangunan dan tambahan beban yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut. Misal, batu alam beratnya 2.600 kg per meter kubik. Lalu, muatan hidup sering disebut beban berguna. Artinya, muatan yang tidak tetap, kecuali muatan angin, gempa, dan pengaruh khusus yang dapat membebani bangunan serta unsur-unsurnya. Misal, panggung penonton dengan tempat duduk tidak tetap beratnya 5.500 kg per meter kubik. Lalu ada beban angin, beban yang diakibatkan oleh tekanan udara. Dalam hal ini dibedakan menjadi beban angin tekan dan beban angin isap. Lalu ada beban gempa yang berasal dari pengaruh gempa. Dalam hal ini bisa diperkirakan, ya sebenarnya tidak pasti juga, makanya kan ada skala-skalanya seperti itu kan. Lalu beban khusus, beban yang diakibatkan oleh pengaruh khusus seperti penurunan fondasi, getaran mesin, atau perubahan suhu. Seperti itu. Nah, untuk yang ini adalah kombinasi beban. Pembebanan tetap meliputi beban tetap sama dengan beban mati plus beban hidup. Pembebanan sementara adalah beban sementara sama dengan beban mati plus beban hidup plus beban angin atau gempa plus khusus. Kita perlu perhatikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak selamanya harus seperti di atas, karena harus disesuaikan dengan kondisi setempat, suhu, iklim, dan khusus. Nah, dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi, mulai dari muatan atau beban di part 3 ini, bahwasanya kita bisa merangkum adalah muatan adalah sebuah beban yang terjadi pada konstruksi bangunan, ditinjau dari bentuknya. Ada 3, terpusat, merata, tidak merata. Lalu cara kerja suatu muatan dapat ditinjau dari beban langsung maupun tidak. Sedangkan identifikasinya, muatan dapat dibedakan sifat-sifat beban seperti muatan mati, hidup, angin, gempa. Yang ketiga, perhitungan besarnya muatan ini harus mempertimbangkan faktor keamanan atau safety
dengan maksud untuk mencegah perubahan bentuk akibat muatan-muatan yang timbul, terutama pada konstruksi yang terjadi muatan kombinasi. Karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Hehe. Jadi seperti itu teman-teman untuk part 3 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian. Jika ada koreksi tolong di komen, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman.